Iya, makasih ya. Kiranya Tuhan akan memberkati semua yang ada nanti. Amin. Tes, satu, dua. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Silakan yang masih ada di belakang, kita bergabung untuk sama-sama untuk menyembah Tuhan. Saya akan membacakan renungan pagi dari Mazmur 150. Haleluya. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkapalan. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita mau sembah Dia. Kita mau naikkan satu pujian. Kita mau katakan bahwa Bapa Engkau sungguh baik. Berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Bapa Engkau sungguh baik.
Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh ingat bahwa Engkau yang Allah yang besar kasih setiamu Tuhan. Engkau yang melimpah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk sukacita, kesehatan yang Tuhan berikan Tuhan. Semua yang Tuhan berikan buat hidup kami. Kami boleh sangat bersyukur ya Bapak. Kau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kau yang selalu menyertai kami Tuhan. Hari demi hari. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Kau sebentar kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kau yang akan memimpin dari awal hingga akhirnya. Kau juga akan berkati Tuhan. Untuk Pastor Haji juga yang akan menyampaikan firman-Mu. Supaya firman-Mu juga pagi hari ini boleh menjadi rema buat jemaat-Mu Tuhan. Supaya jemaat-Mu juga boleh pulang dengan semangat sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama-Mu mari yang percaya kita sama-sama katakan. Amin. Semangat kita memuji Tuhan Bapak Ibu. Semangat ya. Mari kita akan naikkan satu pujian.
karena Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah.
Sebelum kita akan menaikkan pujian untuk firman Tuhan, kita akan undang untuk anak-anak sekolah minggu untuk maju di tempat ini. Dari Bapak Gembala akan mendoakan anak-anak sekolah minggu sebelum ibadah sekolah minggu dimulai. Silakan. Daerah. Ya, kita berdoa. Deborah ada? Nggak hadir? Ya? Oh, gitu. Yang kita tunggu Deborah ya. Biarlah dari 3 anak ini ya, Bapak Ibu yang tersisa karena mereka sudah pada pindah sebelumnya. Ya, dulu ada Panang, ada Melanie ya. Tersisa 3 anak. Dari 3 anak inilah kita akan berdoa supaya mereka boleh tetap bertahan dan mereka punya teman-teman yang banyak ya. Kita berdoa dan kiranya Tuhan akan memberkati kita semua.
Gimana perasaannya ya? Oke Bapak Ibu ya, satu sukacita kita bahwa kita masih punya anak-anak ya, walaupun bersisa 3. Karena itulah yang kita imani dan kita percayai bahwa ada remnant Tuhan, ada orang-orang yang tersisa, yang disisakan Tuhan untuk kita boleh ya menikmati segala kasih karunia-Nya. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mendoakan mereka ya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur karena Tuhanlah Allah pencipta langit dan bumi. Yang kami kenal di dalam Engkau Yesus Tuhan, dan kuasa daripada Roh Kudus yang memampukan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan bagi anak-anak kami Tuhan. Berkati Oi dalam perjalanan hidupnya, berkati dalam studinya, berkati dalam kesehatannya, berkati dalam apapun yang menjadi peluang untuk mengasihi Engkau. Memberkati Tuhan waktu-waktunya, memberkati seluruh kehidupannya, berkati papa mamanya, berkati kehidupan mereka juga diberkati untuk merawat, mendidik Oi supaya Oi menjadi anak yang menjadi anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Memberkati juga untuk Darren supaya Darren juga sebentar lagi mau sekolah. Tuhan dan memberkati dalam perjalanan hidupnya. Memberkati Darren supaya papi maminya tetap boleh hidup rukun, damai, dan boleh memelihara dan merawat Darren dengan baik, sehingga cita-citanya akan terkabul sesuai dengan kehendak rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapak buat anak-anak sekolah minggu, buat Deborah juga. Tuhan yang berkati supaya Deborah juga dalam studinya, dalam kehidupan keluarganya juga diberkati Tuhan. Dan berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berkati Bu Dini sebagai ketua sekolah minggu. Memberkati mereka adalah mengajar, mendidik mereka untuk takut akan Tuhan. Memperlengkapi mereka supaya mereka juga boleh dibekali, diberikan damai sejahtera dan sukacita untuk mengajar mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk Sabtu ceria, sehingga kiranya mereka juga boleh memiliki teman yang banyak. Percaya Tuhan akan kirimkan untuk kami boleh melayani mereka dengan baik, dengan sukacita dan pertolongan daripada Engkau. Terima kasih Bapak. Kami satu hati untuk kami berdoa buat mereka, buat sekolah minggu, buat Sabtu ceria, dan semuanya kami kembalikan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin bahwa Roh Kudus hadir di sini. Amin. Dan kita akan sembah Dia. Kuasa mujizat nyata
bagi orang sesat. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Roh Allah turut bekerja, tiada yang Kami bersyukur Tuhan, Amin. Roh Kudus hadir setiap kehidupan kami. Amin. Kami mensyukur memuliakan nama-Mu. Yesus yang telah naik ke surga, telah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kami semua orang percaya dan menuntun dalam setiap kehidupan kami Amin. saat demi saat. Sehingga kami selalu dituntun, dipimpin oleh Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga jalan kami tidak tersesat, tetapi kami terus menurut jalan Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan renungkan sebagian firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang telah Engkau curahkan bagi kami boleh menerjemahkan, memberikan pengertian, sehingga kami boleh menangkap firman-Mu itu, sehingga kami boleh menerima dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terpujilah ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Shalom, sekalian yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini adalah hari Pentakosta. Kalau di Jawa kami di kampung sebenarnya, waktu masih di kampung kami, kalau minggu-minggu seperti ini, mereka itu istilahnya rioyo unduh-unduh gitu. Mereka membawa hasil panennya, semua apa yang mereka bisa bawa, panen mereka yang terbaik, ya, untuk mereka untuk diberikan kepada Tuhan. Setelah itu dilelang dan ya harga itu bisa naik, ya. Tapi akhirnya untuk kas gereja maksudnya. Nah, makanya Bude Yanti tadi pagi ingat, waduh, ya di gerejanya sedang membawa barang-barang ataupun buah-buahan macam-macam lah, hasil karya, hasil tanaman mereka. Tidak tahu apakah Bude Yanti itu sempat nitip apa yang harus dibawa ke gereja, mungkin nggak sempat juga. Ya, pada hari ini kita akan banyak berbicara tentang Roh Kudus. Tapi kalau kita berbicara tentang Roh Kudus itu terlalu luas, terlalu dalam. Ya mungkin kalau diceramakan penguraiannya tentang Roh Kudus itu sehari ini nggak cukup barangkali seperti itu. Tapi saya nggak akan ceramah sehari suntuk. Ya. Nah, saya akan menyampaikan sehubungan dengan tema pada hari ini, ya, yaitu tentang hidup yang dipimpin Roh atau Roh Kudus. Ya. Bacaan kita pada hari ini diambil dari dua bagian. Yang pertama dari Roma dan yang kedua nanti Galatia. Ya. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 5 sampai 8. Sebab mereka yang hidup menurut daging
memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Maksudnya ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Kita berbicara tentang karena turunnya Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan manusia, terutama kepada orang yang meresponi, yaitu orang yang sudah percaya Yesus. Nah, karya ataupun pekerjaan atau kerja Roh Kudus dan keberadaan Roh Kudus bagi manusia itu sebenarnya banyak, tapi dalam konteks ini saya mengambil dua bagian saja. Ya, yang pertama itu memeteraikan. Ada orang katakan membaptis, ya, itu istilah, itu terserah karena masing-masing gereja punya istilah. Tetapi yang paling tepat kalau dalam hal ini, dalam konteks ini, memeteraikan. Nah, saya mengingatkan jemaat sekalian, karena ini masih banyak orang Kristen yang mengalami suatu kebingungan, ya, tentang hubungannya dengan Roh Kudus. Nah, saya akan bacakan Efesus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita, menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ayat ini mengatakan bahwa setiap orang, setiap manusia yang percaya kepada Yesus saat itu, percaya dan menerima Yesus, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, dalam hal ini jemaat jangan bingung, dan saya barangkali saya mengingatkan kembali, karena ini banyak orang Kristen juga bisa ada yang tidak tahu, ada karena kurang bimbingan, kurang diberikan pengajaran dan lain sebagainya. Bahwa ada orang mengatakan, saya ini sudah terima Roh Kudus atau belum sih? Mungkin ada jemaat di antara kita yang suatu-waktu ataupun sering bertanya seperti itu. Jadi masih bingung. Saya ini sudah ada Roh Kudus atau belum? Nah, saya katakan bahwa di sini dikatakan, yaitu setiap orang setelah mendengar firman Tuhan, ketika percaya itu dimeteraikan, mungkin bisa juga dimeteraikan ataupun dibaptis oleh Roh Kudus sekaligus. Jadi antara percaya, menerima dan percaya itu Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan seseorang yang menerima Yesus itu. Jadi jangan bingung, karena ada aliran-aliran tertentu, ada secara khusus mengadakan baptisan Roh Kudus. Gitu. Entah itu baptisan Roh Kudusnya pakai api barangkali,
atau pakai bendera barangkali tergantung alirannya masing-masing. Ya, jadi tidak perlu. Ya. Dan bagi kita barangkali, apalagi kita yang sudah entah itu tua-tua atau masih muda juga, nggak ngerti. Kapan sih saya terima Roh Kudus? Mungkin nggak ngerti. Ya, lupa barangkali. Kalau bagi terutama ya mahasiswa ataupun orang-orang yang ikut seminar dan lain sebagainya, KKR dan lain sebagainya, mungkin pernah ingat karena pada waktu dia terima Yesus didoakan dan waktu itu tahu persis tanggal berapa, hari apa dia terima Yesus dan didoakan oleh pembimbing. Ya, tapi kita kan tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Ya, kita tidak usah mempersoalkan itu. Ya, saya ingat saya waktu itu saya masih STM karena saya dulu sekolahnya STM. Ya, pada waktu STM dan waktu itu saya menggebu-gebunya ikut ada dan sebagainya. Nah, saat itu saya ingat bahwa saya percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus bahwa pasti saat itu Roh Kudus bekerja berkarya memeteraikan hidup saya. Tapi nggak usah bingung, Bapak Ibu sekalian. Yang penting ketika entah itu tahun berapa, entah itu peristiwanya gimana, Bapak Ibu sekalian sudah percaya Yesus sesuai dengan Alkitab, Roh Kudus telah berkarya di dalam kehidupan kita dan kita telah menerima Kristus dan menerima Roh Kudus. Itu yang harus menjadi keyakinan kita. Dasarnya apa? Bukan perasaan. Dasarnya bukan yang lain, tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Makanya kita tidak usah bingung lagi bahwa kalau kita percaya Yesus, ketika kita percaya Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru selamat kita, maka Roh Kudus sudah memeteraikan di dalam kehidupan kita. Nah, ini supaya kita mengingat kembali, supaya kita tidak dibingungkan. Barangkali ada pengajaran-pengajaran yang lain seringkali membingungkan orang-orang percaya. Itu yang pertama. Saya katakan tadi bahwa karya Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu banyak macamnya atau tahap-tahapnya. Tapi saya dalam konteks ini saya mengambil dua saja. Yang pertama yang tadi memeteraikan kita. Roh Kudus memeteraikan kita ketika kita percaya, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, Roh Kudus itu memimpin, menuntun hidup kita agar kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Peristiwa dalam Perjanjian Baru dalam Kisah Para Rasul mungkin beda dengan suasana kita pribadi, lepas pribadi untuk orang Kristen pada umumnya. Karena pada waktu itu memang Roh Kudus dicurahkan dan memenuhi kehidupan mereka. Nah, dan kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu lewat proses. Ya, prosesnya bagaimana? Ya, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Ya, Roh Kudus yang itu adalah oknum. Ya, Roh Kudus, Tuhan dan Yesus. Nah, ini sudah berbicara tentang Tritunggal. Gak usah bingung. Saya nggak akan mengajar tentang Tritunggal dalam hal ini. Tapi paling tidak kita punya gambaran bagaimana tentang Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, jadi Roh Kudus itu Tuhan dan Roh Kudus itu oknum. Ya, Yesus Tuhan, Roh Kudus. Nah, pada saat oknum Allah menguasai oknum kita, ketika kehendaknya menguasai kehendak kita, pada waktu kebenarannya menguasai pikiran kita, ya, pada waktu kebenarannya menguasai pikiran kita, cinta kasihnya menguasai emosi kita,
maka seluruh keberadaan kita akan dipenuhi olehnya, yaitu oleh Roh Kudus. Karena kita taat dan taat kepada tuntunan ataupun pimpinan Roh Kudus itu. Itulah yang disebut dipenuhi Roh Kudus. Ya. Jadi kita mau dipimpin, taat, dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus maksudnya, dituntun, dipimpin, dan terus kita taat, maka hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka saya katakan bahwa dipenuhi Roh Kudus itu proses dari ketaatan kita dalam kepemimpinan Tuhan Roh Kudus pada kita. Nah, Roh Kudus itu dalam konteks ini, dalam tema pada hari ini, Roh Kudus itu diibaratkan seorang ayah yang menuntun anak-anaknya. Ya, jadi anak-anak ibaratnya anak-anak dituntun oleh orang tuanya sehingga tahu jalan yang benar, supaya tidak salah arah, supaya tidak salah jalan, ya, supaya dia tahu tujuannya apa. Tentu orang tua nggak akan membelusukan anaknya, kan, bukan, ya. Nah, seperti itulah Roh Kudus menuntun kita di dalam kehidupan kita supaya kita tetap berjalan pada jalur Tuhan, supaya kita tetap berjalan dengan arah kepada Allah yang benar itu. Nah, kondisi dalam tuntunan Roh Kudus atau Roh Tuhan, ya, itu tentu mengalami ketenangan dan keamanan serta perlindungan. Ya. Akan selalu mengalami damai sejahtera. Coba bayangkan kalau kita lari pada Tuhan, kalau kita tidak nurut tuntunan Tuhan, akan jadi apa kehidupan kita? Mestinya kalau kita dituntun oleh Tuhan dan kita mau dituntun, dipimpin oleh Tuhan, tidak akan ada ketakutan. Meskipun ada barangkali, tapi itu sementara waktu barangkali. Kalau kita menurut tuntunan Tuhan, taat kepada tuntunan pimpinan Tuhan, maka tidak selalu mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Kecemasan itu selalu ada, kekhawatiran itu selalu ada, karena itu merupakan salah satu godaan, cobaan bagi kita sebagai manusia. Tetapi kalau kita dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan, dipapa oleh Tuhan, Roh Kudus itu, maka kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran itu. Khawatir bisa saja, karena itu juga merupakan satu godaan. Tetapi kita tidak harus tenggelam. Karena apa? Karena kita dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita dituntun, dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, tubuh dan jiwa kita selalu mengalami kesegaran. Ya, sebagaimana Mazmur pasal 2 di sana dikatakan, kalau Tuhan adalah gembala, maka takkan kekurangan, dan jiwaku selalu disegarkan oleh Tuhan. Di sana tersurat di situ. Ya, kalau kita mau dituntun dan taat kepada Tuhan, tuntunan Tuhan, maka kita senantiasa ada penghiburan, ya, di dalam Dia. Tentu kehidupan kita ini kan tidak mulus-mulus, tidak seperti kita jalan tol. Jalan tol juga banyak macetnya, ya. Apalagi dalam kehidupan kita hari lepas hari, tentu ada pergumulan, persoalan, kesusahan barangkali. Tapi kalau kita menurut Tuhan, selalu tinggal di dalam Tuhan, tinggal dalam Roh Kudusnya itu, maka kita diberikan penghiburan oleh Roh Kudus itu. Sebagaimana Yohanes juga pasal 14 dia katakan bahwa Tuhan mengirimkan Roh
Kudusnya yaitu Roh penghibur. Nah, mengapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Ya udah, kan kita hidup, Tuhan memberikan kebebasan kepada kita. Ya, semau-mauannya lah. Ya, nggak apa-apa. Ya. Mengapa hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus? Karena manusia itu cenderung ingin menurut keinginan sendiri. Manusia itu cenderung menurut keinginan daging, keinginannya sendiri. Maka perlu tuntunan dari Roh Kudus setiap hari, bukan hanya setiap hari, bahkan setiap saat. Kalau kita tidak dituntun oleh Tuhan sedetik pun, semenit pun, sejam pun, kalau sudah melenceng, udah melenceng, untuk kembalinya susah. Itulah sebabnya perlu tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 17 tadi mengatakan bahwa maksudnya ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya. Karena kalau kita diloskan begitu saja, wah kita ini apa ya istilahnya, maaf dalam tanda kutip, kalau binatang itu kalau diumbar gitu, wah mau semaunya, ya semau-maunya gitu. Itulah sebabnya kita membutuhkan pimpinan Tuhan, kita membutuhkan tuntunan Tuhan supaya hidup kita tidak kemana-mana lah gitu. Tetap jalur Tuhan. Ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Meskipun kita sebagai orang percaya sudah punya Roh Kudus, kadang-kala bahkan seringkali kita tidak taat dalam pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Ya. Maka jangan katakan bahwa kalau kita hidup boleh katakan kita bisa melenceng itu, jangan menyalahkan Roh Kudus gimana sih? Kok nggak tahu Roh Kudus nggak peduli kepada kita, kepada saya, barangkali seperti itu. Ya. Memang kita punya Roh Kudus, tapi kita juga punya kehendak. Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita. Walaupun kita sudah punya Roh Kudus, Tuhan juga memberikan kehendak bebas buat kita untuk kita memilih. Memilih sana atau memilih ke sana. Ya. Tapi yang jelas Tuhan sudah memberikan tanda-tanda yang jelas bahwa kalau ke situ itu salah, tapi kalau ke situ itu benar. Tuhan juga nggak memaksa. Tuhan memberikan kebebasan, tetapi kita kan sudah punya Roh Kudus. Nah, tinggal bagaimana kita memilih jalan itu. Nah, jadi bila hidup kita menuruti pimpinan Roh, maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Allah. Dengan demikian, hidup kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Jadi tahap-tahapnya seperti itu. Ya. Jadi makanya kita butuh pimpinan Tuhan supaya kita tiap-tiap hari dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi dipenuhi oleh Roh Kudus itu merupakan suatu proses di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tergantung dalam proses itu kita mau taat atau tidak terhadap pimpinan Roh Kudus. Kita peka atau tidak terhadap pimpinan Roh Kudus. Antara peka dan taat ini kadang-kadang tipis, ya perbedaannya. Atau bisa saja barangkali banyak tidak peka. Tapi ada juga peka, tapi sengaja. Bisa.
Ya, karena apalagi untuk melakukan kan nggak ada hukumnya di dalam artian secara apa konsekuensi. Misalnya kalau kita bekerja di kantor, kalau kita melanggar kan ada konsekuensinya, resikonya. Mungkin bisa di SP, surat peringatan, mungkin diskors, atau kalau saking mentoknya dipecat lah begitu. Tapi kalau untuk kita nurut atau tidak pimpinan Roh Kudus kan nggak seperti itu. Nah, kadang-kadang kita peka, memang peka, tapi kadang-kadang tidak, istilahnya bandel lah gitu ya. Nggak ada orang ini kan gitu istilahnya. Kalau kerja di kantor kan ada konsekuensinya, ya. Tapi kalau pimpinan Roh Kudus, ya barangkali konsekuensinya ya memahami lah. Padahal ada sebenarnya. Nah ini sering kali terjadi seperti itu. Nah, apa ciri-ciri orang yang dipenuhi Roh Kudus? Satu, yaitu orang itu taat pada Roh Kudus tentunya, taat pada pimpinan Roh Kudus. Ya. Pertama memang peka, berikutnya memang taat kepada pimpinan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus itu selalu kerjanya menegur, mengingatkan, ya meluruskan jalan kita, jalan yang biasanya kita jalan yang bengkok-bengkok seperti itu, tapi Roh Kudus memimpin, menuntun, meluruskan kita. Selalu hidup dalam kekudusan, yaitu hidup kudus. Itu ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Banyak. Kalau mau didaftarkan banyak sekali daftarnya. Tapi paling tidak saya melihat memberikan gambaran beberapa hal supaya kita bisa mengerti. Karena kalau saya kasihkan satu skripsi nanti jemaat bingung, nanti akhirnya nggak tahu apa-apa. Nah, selalu hidup dalam kekudusan. Ya, barangkali orang berpikir orang itu sok rohani. Ya. Hidup di dunia ini kok apa sih hidup kudus? Ya. Orang ketinggalan zaman. Ya. Kalau sekarang mau cari orang jujur masih ada pasti, tapi nggak banyak. Mungkin sekian ribu, sekian juta, mungkin sekian juta atau sekian ratus, sekian ribu yang masih ada yang jujur. Barangkali kalau saya jujur, bagaimana? Barangkali seperti itu. Cari orang jujur susah. Ada, masih ada. Nah, tanda selalu hidup dalam kekudusan. Tanda yang lain ciri-cirinya yaitu menjunjung tinggi firman. Menjunjung tinggi firman itu artinya firman yang sudah kita terima itu kita percaya pada janjinya, percaya pada apa yang telah Tuhan firmankan kepada kita, dan taat. Artinya mendengar, menerima firman dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan setiap saat. Oleh sebab itu, bagi kita jangan merasa bukan merasa bangga ya, bukan merasa sudah cukup kalau dalam setahun itu kita sudah membaca Alkitab satu kali. Ya. Habis selesai membaca Alkitab, kita diajak Pak Sandi ke restoran. Nah, itu senang. Ya. Tapi maksudnya, mari kita membaca firman bukan untuk berlomba, untuk bukan dulu-duluan. Wah, saya sudah membaca, kamu belum, bukan seperti itu. Tapi kita membaca firman Tuhan, tapi juga disertai dengan perbuatan. Nah, kita membaca firman, menerima firman,
kita renungkan dan kita lakukan firman Tuhan. Itu salah satu tanda bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada kerinduan untuk memberitakan Injil, untuk bersaksi kepada orang lain yang belum percaya kepada Yesus, maupun meneguhkan orang yang sudah percaya, yang sudah Kristen juga bisa saja. Ya memang dalam hal ini banyak persoalan memang. Mungkin alasannya, wah saya nggak bisa menyampaikan pemberitaan Injil itu bagaimana? Bisa saja kalau mau belajar. Tapi paling tidak ada kerinduan, walaupun belum menyampaikan, belum bersaksi, tapi paling tidak mendoakan teman kita yang belum percaya Yesus, tetangga kita barangkali yang belum percaya Yesus. Nah, langkah-langkah awal itu kita lakukan untuk kita doakan, dan ada saatnya, ada waktunya kita akan sampaikan kesaksian berita Injil itu kepada mereka dan menghasilkan buah roh. Masih banyak deretan bahwa ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, paling tidak ini kita harus hayati dan kita sungguh-sungguh boleh kita mengerti di dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, buah-buah Roh Kudus itu gimana? Ya, tentu ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Awalnya kita setelah menerima Kristus, percaya Yesus, dan dimenteraikan oleh Roh Kudus. Setelah menjadi orang percaya, kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita tiap hari. Kita taat pimpinan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu menghasilkan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Buah roh adalah kasih. Sudah tidak asing lagi tentunya. Yang sudah membaca entah itu yang grup apa saja, itu sudah berapa kali mungkin dibaca. Ya. Jadi buah-buah roh kudus itu apa? Kasih, sukacita, dan seterusnya. Kalau sekarang ini, kalau melihat kasih orang sudah mulai banyak yang hambar. Kasih sudah mulai pudar. Jangankan kasih, masing-masing mementingkan diri sendiri. Kalau bisa, justru orang itu dikerjain. Ya. Jangankan mengasihi. Tapi kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus dan taat kepada Roh Kudus, dan kita memiliki buah-buah itu, salah satunya ya kasih. Kasih itu yang harus kita. Memang kasih itu seringkali bisa lutut, bisa hambar. Ya. Kalau kita menghadapi orang, kita menghadapi orang yang senang dengan kita, itu mudah, tidak susah. Kita bisa memberikan apa saja, pengorbanan apa saja. Kalau kita menghadapi orang yang menyebalkan, ya, menyusahkan, kerjanya hanya ngerepotin terus. Kalau kita tidak mempunyai kasih daripada Allah, kita tidak bisa melayani dengan kasih. Ya. Bisa melayani, tapi terpaksa. Ya. Melayani bisa, semua orang bisa melayani, tapi melayaninya itu terpaksa atau dengan kasih. Kasih Allah tentunya. Buah-buah roh ialah sukacita. Betapa seringkali, apalagi dalam akhir-akhir ini, kata orang banyak persoalan, banyak pergumulan, perekonomiannya nggak stabil, ya, jatuh bangun, usahanya dan lain sebagainya. Boro-boro ada sukacita, adanya cemberut, ya, adanya cemberut, adanya masam barangkali, ya. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita terus bekerja, maka itu sukacita itu tidak bisa dipengaruhi. Ya.
Karena apa? Sukacita itu timbul dari dalam hati kita yang diberikan oleh Roh Kudus. Kalau berbicara tentang sukacita, jangan terus wah orang itu kok nggak punya apa ya senyum, aku ya nggak selalu senyum sendiri gitu. Nggak perlu senyum sendiri, itu mungkin bukan sukacita, mungkin ada keanehan, bisa saja seperti itu. Tapi maksudnya apapun yang kita hadapi, kesusahan apapun itu tidak bisa menghalangi sukacita kita karena Tuhan. Kita memiliki damai sejahtera, yaitu buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Apapun persoalan kita, kadang-kadang masa depan kita ini boleh katakan orang itu masa depan kita suram, nggak jelas. Kita ini akan apa? Ke depan ini akan apa? Banyak persoalan, banyak masalah, tapi tetap ada sejahtera. Kenapa? Kita memiliki Roh Kudus. Banyak orang yang tidak sabar, apalagi lihat dunia sekitar kita ini. Kalau perjalanan itu naik kendaraan, entah itu naik motor, entah yang mengendarai motor ataupun mobil, nah ketidaksabaran itu tempatnya. Maunya orang kesalip sedikit, maunya mana? Ya. Belum ditabrak, belum diserempet, baru disalip, udah mulai dunia itu sulit untuk bersabar. Kemurahan. Orang kalau dipimpin oleh Roh Kudus, taat pada Roh Kudus, mempunyai buah roh ini, kemurahan. Ada kemurahan yang kita berikan kepada orang lain, bukan terpaksa. Ya. Kalau kita memberikan itu berdasarkan kasih dan juga kemurahan hati oleh karena Tuhan. Sebagai contoh yang sepele saja, makanya di rumah-rumah, di toko-toko itu ditulis apa? Pengamen gratis. Ya. Kalau di rumah kami mau ditulis pengamen gratis, wah nanti tetangga saya gimana ngomongnya? Ya. Nah itu salah satu juga. Mungkin kita punya alasan, masih muda, masih sehat, nggak kerja, maunya minta saja. Tapi sebenarnya dia juga kerja juga, karena sebenarnya malu kalau dipikirkan ya, dia dengan malunya, walaupun ditolak, ya hanya kadang-kadang saya bilang, tunggu kalau ada pengamen gitu, tunggu dulu, satu lagu dulu atau satu album lah kalau boleh dikatakan, kalau mau gitu. Ya. Nah, itu mah alasannya. Saya belajar dengan bude kami yang 2 orang yang setelah kami bersama-sama mereka datang, terutama bude Yanti, bude Wanti, bude Pur. Selama ini mereka menyiapkan uang 2.000-an itu dekat telepon, ya dekat telepon ditumpuk di berapa gitu. Nah begitu ada pengamen itu nggak usah repot-repot gitu, tinggal ambil aja ini kasihkan. Kalau saya dulu ya saya betul belajar dalam hal ini. Saya dulu udahlah ya, kadang-kadang atau dengan Buya ya tunggu aja dulu satu album dulu, nanti baru selesai baru dikasih. Maksud satu album hanya harganya 2.000 kan terlalu murah ya. Tapi mungkin dari hal yang kecil, dari hal yang sepele itu, apakah kita ada kemurahan? Ada kemurahan kepada orang lain. Mungkin salah satu itu contoh sebagai pengamen saja. Kebaikan. Kalau berbicara tentang kebaikan, masihkah di dunia ini ada kebaikan?
masih kan ada orang yang masih bisa dipercaya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menurut Roh Kudus masih ada kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Berbicara tentang lemah lembut, orang cenderung ngomong itu kalau nggak ngegas, ya. Sekarang ini banyak orang jadi penjual gas, ya. Jadi produksi gas, ya. Jadi kalau ngomong sedikit ngegas, gitu. Ya, termasuk saya. Ya. Kalau ngomong biasa-biasa aja kali ini, ya. Kenapa harus ngegas gitu? Ya. Mentang-mentang setiap saat beli gas di warung jadi ketularan, jadi ngegas gitu. Ya. Untuk lemah lembut, ya. Sebenarnya berbicara dengan lemah lembut, dengan ngegas itu sebenarnya dampaknya lebih banyak, lebih bermanfaat kalau lemah lembut sebenarnya. Tapi karena emosinya, karena kurang bisa mengendalikan, menguasai diri. Nah, seringkali orang kurang bisa menguasai diri. Termasuk saya banyak harus belajar. Ya. Kalau saya dengan istri saya, ya karena dia ngomong begini terus saya sebenarnya hanya rada keras dikit. Dia kok ngegas sih katanya. Ya. Ini bukan ngegas, hanya memang suara saya seperti itu. Ya. Saya dulu pernah di Sumatera soalnya. Jadi kalau ngomong itu jauh gitu, jadi harus keras gitu. Nah itu hanya alasan saja, yang alasan nggak mau ditegur aja sebenarnya. Ya. Banyak kali kita hanya alasan-alasan. Ya. Tapi marilah kita lewat pimpinan Roh Kudus, mari kita taat kepada pimpinan Roh Kudus dan kita mengeluarkan buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebelum saya tutup, ada yang satu ini, jangan kemana-mana dulu. Lalu kamu bilang kamu suka perlakuan Tuhan. Kau omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kesesalannya. Sama Tuhan itu harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan janganlah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Kalau Kristen gadungan. Lagi sering fitnah, kamu masih kuat apa? Lalu kamu bilang kamu cinta banget kebenaran. Setiap barang kebaktian, kamu selalu ngaji duluan. Lalu kamu bilang kamu cinta keluarga Tuhan. Kau omongan gak sesuai kelakuan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan janganlah kelakuan. Kalau Anda
Sama Tuhan, jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau enggak namanya Kristen gadungan. Sama Tuhan jangan suka kasih sembarangan. Sama Tuhan hidup harus dipertanggungjawabkan. Sama Tuhan jagalah kelakuan. Kalau udah namanya Kristen pempelan. Kalau udah namanya Kristen tiruan. Kalau udah namanya Kristen gadungan. Terima kasih. Sampai di situ saja. Kalau mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak akan jadi Kristen gadungan. Kita tidak akan jadi Kristen tempelan. Dan kita tidak ada jadi Kristen sembarangan. Oleh sebab itu mari kita, ya, menurut pimpinan Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus. Mari kita taat pada pimpinan Roh. Maka kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Allah. Dengan demikian hidup kita akan menghasilkan buah-buah Roh Kudus dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau telah mengasihi kami. Dikala kali ini percaya Yesus, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami untuk menuntun hidup kami. Karena kami menyadari di tengah dunia ini begitu berat untuk kami bisa melakukan, menjalankan hidup ini tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus. Kami akan menjauh daripada Tuhan karena ketidakmampuan kami. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan Roh Kudus kepada kami yang memberikan kemampuan kepada kami, kesanggupan kepada kami, sehingga kami sampai hari ini kami masih tetap di dalam Engkau ya Tuhan. Tolong kami, berikan kepada kami roh ketaatan, kepada kami roh kesetiaan, roh kasih, sehingga kami boleh menyatakan kasih kami kepada dunia ini sebagaimana Tuhan kehendaki, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah di mana kami berada. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.